Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, mahasiswa maupun adik-adik mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menyusun makalah menggunakan Microsoft Word ya. Yang pertama, teman-teman masuk di file export di bagian bawah sini. Selanjutnya teman-teman mencari file atau tempat penyimpanan file. Di sini saya ambil data D. Terus berikutnya teman-teman harus melakukan pembuatan file baru terkait dengan Microsoft Word-nya. Teman-teman bisa klik kanan, terus cari new, cari namanya Microsoft Office Word Document. Setelah diklik maka akan tertulis di situ warna biru ya, akan muncul warna biru. Teman-teman ketik saja judul dari makalah tersebut. Seperti di sini saya ketik. Baik, kalau sudah selesai, teman-teman bisa saja enter 2 kali di keyboard yang ada di keyboard itu. Silahkan ditekan aja enternya 2 kali atau diklik 2 kali, tetap masuk pada Microsoft. Selanjutnya teman-teman perhatikan jenis kertas. Teman-teman bisa masuk ke page layout di bagian atas kali, terus klik yang namanya CJ atau size. Nah, di bawah sini ada tulisan A4, diambil aja, terus masuk ke merging. Turun ke bawah sekali namanya custom merging. Selanjutnya perhatikan merging ya, ubah dia punya ukuran merging untuk top 3, bottom 3, right 3, dan left 4. Oke, kalau sudah selesai tinggal klik OK aja. Terus berikutnya teman-teman perhatikan untuk jenis huruf. Jenis huruf ini kadang-kala mereka pakai Calibri bisa ataupun Times New Roman ya. Tapi di sini saran saya ambil saja Times New Roman, ukurannya 12 bisa atau 14 ya. Untuk cover ini biasa disarankan dari dosen itu pakai 14 ya teman-teman. Dipakai 14. Nanti kalau untuk bagian bawah, kata pengantar sampai seterusnya ke bawah, nah itu baru bisa pakai ukuran 12. Tapi cover ini diwajibkan untuk 14 ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman melakukan enter sampai ke lembar kedua. Berikutnya tekan Ctrl A. Berikutnya teman-teman arahkan mouse ya, tekan ke warna biru, nanti ada muncul seperti ini, klik saja paragraf. Lalu di sini untuk bagian spacing ya, di bagian bawah sekali, before-nya 0, after-nya 0, line spacing itu dikasih single teman-teman. Lalu klik OK. Setelah teman-teman klik OK, arahkan saja kembali ke barisan pertama ya, karena di sini kita akan melakukan pengetikan. Arahkan ke atas sekali, silahkan diklik. Selanjutnya posisi pengetikan ini harus berada di tengah ya teman-teman. Teman-teman bisa menekan Ctrl E seperti yang saya tunjukkan tadi. Berikutnya teman-teman tinggal menyesuaikan ya isi makalah yang ingin diketik. Teman-teman tinggal ketik saja. Kalau huruf besar ini teman-teman bisa tekan caps lock ya pada keyboard di bagian bawah. Itu huruf besar dan kecil. Teman-teman tinggal tekan saja menyesuaikan huruf yang teman-teman mau pakai. Di sini saya pakai jarak spasi 1,5 ya teman-teman. Karena untuk makalah ini kalau mepet itu sering dimarahi oleh dosen teman-teman. Jadi yang disaranin itu dipakai 1,5 teman-teman. Baik, di sini contohnya, di sini makalah, kategori dan peran sintaksis. Untuk dosen silakan taruh masing-masing terkait dengan nama dosen. Di sini dosen saya Ratnasari SPD MPD ya teman-teman. Kalau sudah selesai teman-teman enter saja di pertengahan ya teman-teman untuk menaruh daripada logo kampusnya. Di sini karena logo kampus saya tidak ada ya, bukan tidak ada tapi memang di galeri saya tidak ada. Jadi di sini tulis saja logo ya teman-teman, logo kampusnya. Kalau teman-teman punya silahkan diambil, silahkan ditaruh aja di sini di pertengahan ya untuk logo kampusnya. Atau saran saya
teman-teman bisa masuk ke file export ya. Nah, teman-teman bisa masuk ke file export, terus teman-teman bisa cari salah satu atau logo kampusnya, teman-teman taruh di mana, silahkan diambil. Di sini karena memang saya tidak punya logo, saya ambil gambar ya. Saya ambil gambar contoh, memberikan contoh untuk bagaimana cara menempel, memasukkan gambar. Teman-teman buka di sini gambarnya, teman-teman ambil ya. Teman-teman copy saja, klik kanan, lalu teman-teman copy atau klik lalu Ctrl C teman-teman. Nah di sini copy, lalu kembali teman-teman, kembali ke lembar pekerjaan, lalu tekan paste atau Ctrl V teman-teman. Nah di sini banyak sekali ya banyak sekali di sini gambar yang waktu pertama kali muncul itu susah sekali untuk dipindahkan. Nah ternyata ada solusinya. Teman-teman masuk ke format di bagian atas, terus cari namanya text swapping, lalu ambil yang namanya in form of text. Maka setelah kita tekan itu in form of text, gambar yang kita punya itu kita bisa mudah untuk pindahkan teman-teman, seperti yang saya bikin ini. Maka lebih mudah gitu. Kalau kita tidak pakai in form of text itu sebenarnya susah sekali untuk kita memindah-mindahi gambar tersebut teman-teman. Baik teman-teman, karena memang di sini saya tidak mempunyai logo kampusnya, di sini kita buat ketik saja di sini logo kampus ya. Berikutnya di bawah, setelah ditempel logo kampusnya, di bawah disusun oleh, kalau memang itu kelompok, teman-teman bisa ketik di sini kelompok ya, disusun oleh kelompok berapa gitu teman. Contohnya kelompok 1. Kalau memang tidak kelompok ya teman-teman ketik saja gitu namanya langsung gitu. Jangan lupa disertai dengan bagian-bagian yang sudah dikasih ya. Contohnya temannya itu dapatnya pemateri, kita dapatnya moderator, itu dibagi ya teman-teman, agar dosen juga bisa tahu bahwa si A ini moderator, si B ini pemateri, mana yang natulen, itu dibagi semua teman-teman, agar dosen juga tidak bingung gitu, bisa langsung tahu gitu. Baik, selanjutnya ini teman-teman sesuaikan aja ya untuk pendidikannya atau jurusannya itu apa, untuk kampusnya, nama kampusnya dan sebagainya. Nah untuk copy ya, untuk copy ini teman-teman bisa saja sesuaikan yang rapi teman-teman, dibikin yang rapi. Terus setelah itu baru kita masuk ke pengaturan atau kata pengantar ya, kita masuk ke kata pengantar. Nah untuk berikut ini teman-teman sesuaikan saja ya kata pengantar yang teman-teman punya, atau bagaimana cara teman-teman untuk menyusun kata pengantarnya. Di sini saya sudah copy paste untuk kata pengantarnya. Nah jadi maksudnya gini teman-teman, kalau teman-teman ini melakukan pengetikan biasa, maka perhatikan posisi paragrafnya teman-teman. Nah di sini saya rapikan dulu seperti awal pertama kali teman-teman ketik ya, atau saya ketik. Nah bentuk awalnya seperti ini teman-teman. Nah banyak sekali yang teman-teman tidak tahu bahwa masing-masing paragraf ini barisan pertama harus masuk 1 cm teman-teman. Gimana cara lakukannya atau bagaimana cara pembuatannya teman-teman? Perhatikan di bagian atas di mister, namanya ruler teman-teman. Di atas ini ada segitiga kecil yang namanya left indent. Yang saya gerakan itu teman-teman, itu namanya left indent. Itu pengaturan baris pertama dari masing-masing paragraf. Teman-teman tinggal blok seperti tadi, lalu tinggal arahkan saja, tinggal tarik masuk ke dalam 1 cm. Maka dia akan, masing-masing baris pertama akan masuk ke dalam 1 cm. Terus berikan jarak dari kata pengantar dan dia punya pengantarnya. Selanjutnya teman-teman tarik kotak kecil yang di atas mister itu. Nah ditarik masuk ke 9. Setelah ditarik teman-teman tekan Ctrl E atau klik pengetikan bagian tengah, lalu tinggal ketik menyesuaikan daripada nama kata pengantar. Setelah selesai di bagian bawah teman-teman enter ya, teman-teman enter untuk masuk lembar baru.
terus kita buat untuk bagian daftar isi. Nah, daftar isi ini kadang-kala juga teman-teman bingung, ternyata bingung bagaimana cara menyusun daftar isi yang benar gitu, yang baik, yang benar. Di sini teman-teman ketik saja untuk judulnya daftar isi, terus jangan lupa di blok untuk membuat tebal ya. Bisa ditekan bagian kiri atas yang warna kuning, ditekan aja B-nya atau Ctrl plus B tambah B saja. Lalu di sini pengetikannya ditaruh bagian kiri. Itu pasti ya teman-teman, pengetikannya dari kiri. Lakukan dengan menggunakan Ctrl L. Untuk berikut ini teman-teman sesuaikan saja, teman-teman bisa pelajari ya. Sesuaikan saja apa saja yang berada di daftar isi, disesuaikan saja. Terus di sini cara pembuatan bab 1 itu teman-teman tekan A titik lalu spasi. Nanti dia akan secara otomatis muncul. Lalu teman-teman tinggal ketik saja di situ untuk A-nya apa, untuk B-nya apa, untuk C-nya apa. Begitu pula sama halnya dengan bab 2 dan bab 3 ya. Tinggal disesuaikan aja cara buatnya, tekan A titik spasi, nanti dia akan secara otomatis. Seperti yang saya buat di sini, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Nah, berikutnya tinggal sesuaikan ya teman-teman. Untuk bab 2-nya apa, bab 3-nya apa. Nah, untuk berikut ini teman-teman silakan blok ya, blok. Kenapa harus diblok? Kita harus membuat dia punya titik ya teman-teman. Kita harus buat dia punya titik dan dia punya nomor halamannya. Teman-teman perhatikan bagian pojok kiri. Nah, teman-teman tinggal tekan lalu perhatikan ya. Di situ nanti ada bentuk L, tapi L-nya bagian kakinya bagian kiri teman-teman, bukan L yang kaki bagian kanan. Terus teman-teman pasang di pojok mister warna putih di bagian atas. Dipasang saja 2 ya untuk titik yang pertama dan titik yang kedua untuk nomor. Teman-teman tinggal tekan tab lalu tinggal tekan titik, nanti arahnya lari ke kiri teman-teman. Tinggal tekan tab lagi, teman-teman taruh nomor. Nah, itu cara simpelnya untuk membuat penomoran halaman teman-teman. Teman-teman tinggal menyesuaikan aja untuk ke bawahnya nanti. Sebelum teman-teman mengisi nomornya, kita buat dulu dia punya titik-titiknya teman-teman. Karena di sini kita belum tahu bagian-bagiannya, nomor-nomornya di bagian nomor-nomornya di mana-mana saja teman-teman. Jadi karena itu teman-teman bikin titik-titiknya dulu, panah bawah, tinggal tekan tab, lalu titik-titik, tinggal menyesuaikan saja. Baik, kalau teman-teman sudah melakukan daftar isi, kita lanjut ke yang berikut. Baik, kita masuk yang ke berikut, yaitu terkait dengan bab 1 pendahuluan ya. Di sini pendahuluan ini teman-teman harus masukkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan ya. Seperti biasa teman-teman ketik di situ bagian tengah untuk bab 1-nya, di bawahnya ketik pendahuluan, atau saja bisa sambung ya, bisa disambung. Nah, di sini teman-teman bikin teman-teman ketik A besar titik lalu spasi. Nah, maka ada namanya autocorrect yang keluar seperti gambar bagian kiri A. Nah, setelah itu teman-teman sesuaikan ya, teman-teman sesuaikan bagian A-nya itu sesuaikan bagian kiri. Lalu ketik di situ latar belakang. Selanjutnya di bagian bawah itu rumusan masalah, bagian bawah lagi bagian C. Jadi maksud dari autocorrect yang tadi adalah untuk membuat secara otomatis bagian ke bawah ya, turun ke bawah. Dia A, B, C gitu. Tidak usah lagi kita ketik B atau kita ketik C. Dengan adanya autocorrect itu dia sudah membuat secara otomatis ke bawah, sistematis gitu. Nah, jadi latar belakang ini teman-teman bisa sesuaikan saja. Latar belakangnya kayak gimana, sesuaikan dengan materi yang akan kalian bahas teman-teman. Perhatikan dia punya masing-masing paragraf punya barisan pertama ya, seperti yang awal saya jelaskan cara pembuatannya. Yang berikut ini apabila teman-teman sudah mengisi poin-poin penting di latar belakang ini, teman-teman silakan memblok lalu arahkan ke pengaturan ya, pengaturan paragraf di bagian atas paragraf. Teman-teman
teman-teman blok, lalu teman-teman arahkan ke atas ya di situ. Lalu teman-teman lihat di sini nanti ada namanya muncul seperti yang tadi. Tetapi bedanya kita tidak menggunakan spaking ya, kita menggunakan indentation. Untuk bagian pojok kanan ada namanya B, itu taruh satu aja lalu klik OK. Nah nanti di paragraf ini akan masuk ke dalam 1 cm. Kenapa tidak menggunakan segitiga di atas? Karena tidak teratur, dia punya urutannya tidak teratur. Jadi kita menggunakan yang tadi aja. Terus berikut untuk rumusan masalah ya teman-teman. Untuk rumusan masalah ini sama cara kerjanya, tekan 1 titik baru spasi, nanti ada muncul namanya autocorrect option. Nah itu yang digunakan untuk penomoran berikut. Jadi rumusan masalah ya teman-teman ketik saja apa masalah, inti masalah dari makalah yang teman-teman buat ini apa sebenarnya, lalu diketik aja di sini. Setelah diketik lalu di enter teman-teman. Berikutnya untuk tujuan penulisan ini teman-teman silahkan ketik ya, bebas untuk ketik tujuan penulisan ini untuk apa. Jadi tujuan penulisan ini maksudnya tujuan dari teman-teman untuk membuat makalah ini untuk apa sebenarnya, apakah untuk teman-teman pribadi atau untuk teman-teman mahasiswa yang lain. Itu silahkan diketik gini di sini teman-teman. Nah apabila memang tulisannya ini warna hitam, teman-teman blok saja, lalu teman-teman klik B yang warna kuning di bagian atas, klik saja, lalu arahkan dia ke pengaturan paragraf ya, seperti yang tadi. Masuk lalu di indentation, lalu ubah 1 cm. Nah maka tampilnya seperti ini, seperti yang tadi teman-teman lakukan. Selanjutnya teman-teman masuk ke lembar baru. Di sini kita akan buat untuk pembahasan teman-teman. Silakan Ctrl E. Kita taruh paragrafnya, pengetikan paragrafnya di bagian tengah. Lalu ubah jenis tulisan. Kalau memang teman-teman lihat itu jenis tulisannya 14, harus diubah ya. Harus diubah kembali ke ukuran 12. Nah, saat sudah diubah silakan diketik untuk bab 2-nya. Nah, di sini kan mepet nih teman-teman. Mepet sekali ya tulisannya. Itu diubah di atas paragraf ya. Itu. Di tempatnya di situ. Lalu ubah ke 1,5 cm. Kasih tebal dan silakan di enter. Kembalikan ke pojok bagian kiri. Lalu teman-teman ketik di sini. Jadi untuk pembahasan ini teman-teman atur sendiri ya. Maksudnya kan saya tidak tahu materi apa yang teman-teman bahas. Jadi teman-teman atur saja, sesuaikan pengertian-pengertian atau fungsi-fungsi atau tujuan yang teman-teman mau bahas. Silahkan diketik saja, sesuaikan daripada dia punya materinya. Nah, jadi di sini yang mungkin saya jelaskan yaitu paragrafnya jangan lupa untuk masukkan ke dalam 1 cm teman-teman. Dan jaraknya itu juga 1,5. Jadi pembahasannya juga penting karena sering dilihat dosen untuk cara penyusunannya. Teman-teman klik di atas di paragraf, cari yang namanya line spacing, terus teman-teman ganti B-nya di indentation, B-nya taruh 1 lalu klik OK. Terus jangan lupa Ctrl J ya teman-teman. Kenapa kita melakukan Ctrl J? Jadi Ctrl J ini untuk merapikan paragraf bagian kiri dan bagian kanan agar terlihat rapi teman-teman. Kalau teman-teman cuma pakai bagian kiri maka bagian kanannya tidak teratur. Nah untuk penjelasannya sama, untuk A sama, B sama, C sama. Untuk pengaturannya sama. Jadi saat sudah diketik materi-materinya silakan diblok lalu tekan Ctrl J dan atur masing-masing paragraf itu. Untuk barisan pertama masukkan ke dalam 1 cm teman-teman. Selanjutnya teman-teman masuk ke lembar baru ya. Setelah pembahasannya itu selesai, teman-teman masuk lembar baru. Di sini kita akan buat untuk bab 3-nya. Jadi bab 3-nya ini untuk penutup teman-teman. Jadi penutup ini sebenarnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini teman-teman dapat dari
pembahasan ya, teman-teman dapat dari pembahasan. Jadi pembahasannya apa? Jadi kesimpulan yang teman-teman dapat dari pembahasan itu ditaruh ke bab 3 teman-teman, di penutup. Jadi apabila teman-teman sudah mempelajari bab 2 di pembahasan, teman-teman bisa kasih kesimpulan. Kesimpulannya di bab 3 teman-teman. Jadi di sini kita taruh bab 3-nya. Baik, berikutnya untuk saran ya. Jadi saat teman-teman membaca makalahnya, saran apa yang teman-teman bisa kasih untuk teman-teman yang lain. Jadi contohnya apabila kelompok 1 yang buat makalah tersebut, maka kelompok 1 juga yang memberikan saran kepada teman-teman agar cara mempelajari materi yang kelompok 1 bahas ini kayak gimana. Jadi saran yang diberikan kepada teman-teman mahasiswa yang mendengar presentasi. Nah, berikut untuk daftar pustaka ya teman-teman. Untuk daftar pustaka ini teman-teman sesuaikan aja di lembar baru di bawah bab 3 ya. Nah, kita saat semuanya sudah tersusun, kita harus periksa dulu paragraf-paragrafnya ya. Kita harus periksa dulu dia punya huruf-hurufnya ya, mana yang masih kurang, mana yang belum diselesaikan, mana yang tebal, mana yang tidak. Itu diperhatikan semua, keseluruhan, semua dari atas sampai di bawah. Perhatikan bagian-bagian yang masih kurang, masih salah, itu diperhatikan teman-teman. Itu sangat penting sebenarnya. Evaluasi daripada makalah yang kalian susun sendiri. Terus yang terakhir yaitu terkait dengan nomor halaman ini. Jadi nomor halaman ini ditaruh bagian terakhir atau cara kerjanya di bagian terakhir. Kenapa? Karena kita belum bisa menaruh nomor halaman apabila semuanya belum tersusun dengan rapi gitu. Teman-teman klik di depan kata pengantar, terus masuk di bagian page layout bagian atas di menu, terus di break, teman-teman masuk ke next page. Nah, setelah masuk di next page, teman-teman kembali ke insert, lalu ke page number. Cari yang namanya format page number di bagian bawah. Setelah diklik, maka munculnya seperti ini. Teman-teman ganti bagian atas dengan angka Romawi. Terus bagian bawah, teman-teman kasih panah atas agar dia kembali ke 1 Romawi. Nah, kembali lagi, masuk ke page number, pilih namanya page bottom ya. Pilih bottom agar dia punya penomoran halaman itu di bagian bawah ya. Nanti bagian bawah kanan tinggal dipilih aja. Terus berikut. Nah, di sini kan teman-teman sudah lihat nih. Teman-teman sudah lihat sudah terganti kan. Saya kasih dekat ya. Saya kasih dekat untuk menunjukkan untuk nomor halaman. Nah, sini ada di situ 1 bagian pojok kanan bawah ya. Nah, untuk berikut di situ 2 di pojok kanan bawah lagi. Terus di sini 3. Jadi teman-teman mentoknya itu 3 atau 4 ya. Sesuaikan dia punya bab satunya, pendahuluannya sampai di mana. Jadi kalau memang dia lewat bisa masuk 4, kalau memang tidak dia masuk 3 saja teman-teman. Terus untuk bab 2 ya, bab 2 ini harus menggunakan nomor biasa ya, penomoran biasa. Karena itu diklik di bagian depan, terus lakukan hal yang sama teman-teman, masuk ke page layout, break, lalu next page. Kembali ke insert, page number, bagian bawah format itu ya, page number ya. Lalu ganti kembali ke angka 1, 1, 2, 3 teman-teman. Di bawah sudah otomatis, silahkan diklik OK aja. Selanjutnya masuk kembali, pilih bottom, terus pilih bagian nomor 3 ya. Nah, jadi di sini dia sudah otomatis teman-teman. Di sini sudah nomor 1, ke bawah juga nomor 2. Nah, di atas ini dia nomor 2 ya, 2 tapi 2 Romawi ya teman-teman. Di bawah penomorannya nomor biasa, di atas itu Romawi. Jadi pembatasnya itu di bab 2 teman-teman. Nah, setelah semua sudah tersusun dengan rapi, maka di sini kita boleh gitu teman-teman untuk menyusun penomoran halamannya. Jadi sini kita taruh di sini kata pengantar di halaman nomor 1 Romawi, daftar isi di halaman 2 Romawi. Nah, untuk bab 3 ini, bab 1 ini untuk A itu 3 ya. 3 Romawi, B 3 Romawi, C 3 Romawi karena berada di 1 lembar begitu teman-teman. Nah, untuk nomor 2 bab 2 ya. Bab 2 ini teman-teman sesuaikan saja. Sorry, di situ bukan 1 2 3 ya. Di situ 1 1 teman-teman. Karena A B C itu berada di halaman nomor 1.
Sesuaikan teman-teman punya materinya poin A berada di mana, poin B berada di mana, C berada di mana. Disesuaikan lembarnya lalu ditaruh situ teman-teman. Dia berada di lembar keberapa, silakan ditaruh nomor lembarnya di situ teman-teman. Jadi untuk bab 3 sama, sesuaikan nomor halamannya. Untuk daftar pustaka sama pula seperti itu. Baik, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan makalah. Jadi mungkin apabila ada kekurangan-kekurangan, saya mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan makalah yang menurut saya benar, karena sudah dikoreksi juga dari beberapa dosen. Baik, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.